Pada saat godaannya gitu Ya. terkait dalam kehidupan kita bahwasanya ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti selesai, tapi ada sedikit godaan dari mungkin dari hawa nafsu atau dari surga itu bisa jadi gitu. Nah itu terkadang itu bisa melebihi dari keimanan kita gitu. Masya Allah. Nah itu sebenarnya apa? Apakah memang itu perlu diperbaiki dari adanya atau memang betul-betul semua orang saja Oke. yang melebihi dari keimanan kita gitu. Siap. Baik, terima kasih ya. Abang siapa namanya ini? Abang Rehan ya. Bang Rehan, terima kasih, barakallahu fikum. Bagaimana ya untuk melihat mendeteksi keimanan kita, kadang-kadang syahadat kita ini kadang-kadang luntur dengan goda-godaan, begitu ya. Entah dari dalam atau dari luar. Kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, di awal makanya datang dari pertama. Datang dari pertama. Dari pertama saya sampaikan tadi Bang Rehan, syahadat itu berkaitan dengan iman. Sangat berkaitan dengan iman. Nah, Rasulullah SAW bersabda, saya ulangi lagi, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda itu, iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Betul? Naiknya kapan, bertambahnya kapan dengan ketaatan kita kepada Allah. Turunnya kapan dengan kemaksiatan. Nah, bagaimana untuk menjaga itu supaya naik terus? Inilah dilematika sebagai manusia. Karena keimanan itu ada 3, Ustaz. Ada yang naik terus, ada yang standar, ada yang turun. Siapa yang naik terus? Imannya para rasul, para nabi. Semakin dicoba, semakin naik, semakin diuji, semakin naik. Imannya para rasul. Imannya standar, malaikat standar, gak pernah naik, gak pernah turun. Nah, bukan satu lagi, bukannya yang turun. Imannya yang naik turun. Siapa yang naik turun? Manusia seperti biasa, seperti kita ini. Kalau setan itu, iblis itu bukan gak beriman, Ustaz. Iblis itu bukan yang gak beriman. Iblis itu iblis itu udah beriman tapi nggak taat. Bahkan ada sebuah riwayat, iblis setan itu adalah jenderalnya para malaikat, di atasnya Jibril tuh. Riwayatnya mengatakan begitu. Jadi iblis itu adalah makomnya, derajatnya lebih mulia daripada Jibril. Iblis itu lebih mulia daripada Jibril dulu, riwayatnya begitu. Karena tidak taat. Coba bayangin, kalau iblis gak mau sujud sama Nabi Adam, tapi kalau manusia gak mau sujud sama Allah, keren kan siapa? Keren manusia. Apa? Sakti manusia, Pak. Kalau Allah perintahkan, Allah itu kan taat. Iblis itu taat, Pak, sebenarnya. Cuma satu yang iblis gak mau, Pak, sujud sama Nabi Adam. Tapi sama manusia gak mau sujud sama Allah. Coba lebih sakti mana? Sakti manusia, keren. Lebih hebat kita pada iblis. Kenapa kita kalah sama iblis gitu? Apa? Bisa ya masuk nggak? Bisa. Nah, sekarang begini. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan yang terkutuk. Karena memang MOU-nya Allah gitu. MOU-nya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis, "Hei iblis, keluarlah dari surga." Nurut enggak iblis? Nurut, Pak. Nurut. Iblis tidak pernah bakal sama Allah. Cuma satu yang dia tidak mau lakukan, apa? Sujud sama Nabi Adam. Oh, baik Allah, aku keluar dari surga. Tapi izinkan aku untuk menggoda anak cucu Adam. MOU, perjanjian. Apa kata Allah? Ya silakan. Dan iblis mengatakan begini, aku akan bisa mengodak semua umat manusia illa ibadakal mukhlasin. Nah, ini kuncinya. Iblis, setan dan kloni-kloninya tidak bisa menggoda orang-orang ikhlas. Ini kuncinya, Bang.
kehidupan yang dahsyat ini ketika ada bumbu-bumbu ikhlas, ada perhiasan yang namanya keikhlasan, setan tidak bisa ganggu. Artinya iman kita benar-benar stabil nanti. Tapi kan apakah mungkin iman itu stabil? Ya nggak mungkin juga. Iman itu nggak bakal stabil, tapi menjaga kestabilan itu wajib. Saya ulangi, iman nggak bakal stabil, tapi menjaga kestabilan itu wajib. Dengan cara apa? Ikhlaslah. Jadi jamaah ikhlas, jadi ustadz ikhlas, jadi anak ikhlas, jadi ayah ikhlas, jadi ibu ikhlas, jadi guru ikhlas, jadi pegawai ikhlas. Maka setan nggak ada ruang untuk menggoda. Karena job desk ya. Job desknya setan cuma satu, membawa anak keturunan Nabi Adam bersamanya ke neraka. Jangankan waktu bengong Pak, sholat aja digoda sama setan. Betul? Betul? Ada yang pernah digoda sama setan? Allahu Akbar. Wah, mana-mana tuh. Bahkan ada satu anekdot tuh. Anekdot apa? Kalau kehilangan sesuatu, sholatlah. Insya Allah ketemu. Karena fokusnya mencari tuh Allah Akbar. Kunci di mana ya Allah? Oh iya, di bawah lemari. Allah Akbar, Assalamualaikum, ambil kuncinya. Oh iya bener. Karena itu godaan setan itu. Jadi ikhlaslah. Jawabannya apa? Ikhlaslah. Ikhlas itu apa ikhlas itu? Ada yang tahu?